Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Delia Vindi Amanda Kuswara, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang metode penelitian akuntansi. Judul yang saya ambil yaitu pengaruh inflasi, BI 7-day repo rate, dan nilai tukar terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2016 sampai dengan 2019. Di bab 1 ada latar belakang. Perbankan syariah muncul bersamaan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Seiring perjalanan waktu, pada tahun 1998, pemerintah beserta Dewan Perwakilan Rakyat menyempurnakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang secara tegas menjelaskan bahwa di Indonesia terdapat dua sistem dalam perbankan atau dual banking system, yaitu sistem perbankan profesional dan sistem perbankan syariah. Hal ini menjadi peluang bagi masyarakat untuk mendirikan perbankan yang berbasis syariah. Profitabilitas bank syariah dalam kegiatan bisnisnya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor eksternal yang terkait dengan kondisi makroekonomi dalam kegiatan bisnis syariah diantaranya meliputi tingkat inflasi, tingkat suku bunga atau BI 7-day repo rate, dan nilai tukar. Mengingat pentingnya peranan bank syariah di Indonesia, maka perlu ditingkatkan kembali kinerja bank syariah agar tetap efisien dan sehat. Salah satu indikator yang dapat menilai kinerja keuangan bank adalah tingkat profitabilitasnya dari Rosiana DKK 2019. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar juga tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik posisi bank tersebut dalam segi penggunaan aset dari Wibowo dan Saicu 2013. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka saya mengambil rumusan permasalahan sebagai berikut. 1. Bagaimanakah pengaruh inflasi terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah tahun 2016 sampai dengan 2019? 2. Bagaimanakah pengaruh BI 7-day repo rate terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah tahun 2016 sampai dengan 2019? 3. Bagaimanakah pengaruh nilai tukar terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah tahun 2016 sampai dengan 2019? 4. Bagaimanakah pengaruh inflasi, BI 7-day repo rate, dan nilai tukar terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah tahun 2016 sampai dengan 2019? Selanjutnya, landasan teori. Agensi teori. Konsep agensi teori menurut Anthony dan Govindarajan dalam Siagian 2011.2.10 adalah hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen. Prinsipal memperkerjakan agen untuk melakukan tugas untuk kepentingan prinsipal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen. Lalu ada stakeholder teori. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan beraktivitas tidak hanya untuk kepentingan pemilik perusahaan yang terkena akibat atas kegiatan perusahaan, dari Ghazali dan Khairiri 2007. Berdasarkan pernyataan tersebut, perusahaan tidak boleh beroperasi untuk kepentingan pribadi, akan tetapi harus memberikan manfaat kepada pemilik perusahaannya. Selanjutnya, kerangka konseptual. Di sini, untuk X1 yang saya buat ada inflasi, X2-nya BI 7-day repo rate, X3-nya nilai tukar, dan untuk Y-nya yaitu profitabilitas. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Yang pertama, inflasi. Inflasi mencerminkan kenaikan harga barang dan jasa dalam perekonomian pada periode tertentu. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Nur Hidayah Lailiyah, yaitu inflasi berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian Abdul Khaliq Khairullah
Gita Priyanti, Nangsri Astuti Syahadah, dan Anggi Amiruddin, yaitu inflasi berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Jadi untuk H1 di sini, inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Yang kedua, BI 7-day repo rate. Suku bunga tinggi di satu sisi akan meningkatkan hasrat masyarakat untuk menabung sehingga jumlah dana perbankan akan meningkat dari POHAN 2008. Hasil inflasi atau X1, BI 7-day repo rate atau X2, dan nilai tukar atau X3 pada profitabilitas atau Y, penelitian Afifah Dian Kusuma yaitu BI rate berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian Abdul Khalik Khairullah, Gita Priyanti, Nangsri Astuti Syahadah, dan Anggi Amiruddin yaitu BI 7-day repo rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Jadi H2, BI 7-day repo rate berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Selanjutnya yang ketiga, nilai tukar. Dalam prakteknya, bank menyediakan jasa jual beli valuta asing untuk nasabahnya. Bank memperoleh pendapatan dari selisih kurs tersebut. Hasil penelitian Ain di Pawastri Revalma yaitu nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian Nur Hidayah Lailiyah yaitu nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Jadi H3 di sini yaitu nilai tukar berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Selanjutnya ada metode analisis data. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan teknik untuk mencatat perorganisasian dan peringkasan informasi dari data numerik ke bentuk lain yang dapat digunakan dan dapat dikomunikasikan atau dapat dimengerti. Dari Silalahi 2010.2.336. Penelitian ini akan mendeskripsikan nilai awal dan nilai akhir selama periode penelitian dari setiap variabel bebas dan terikat. Yang kedua, ada estimasi regresi data panel. Menurut Basuki 2016.2276, regresi data panel merupakan teknik regresi yang menggabungkan data runtut waktu atau time series dengan data sialang atau cross section. Lalu di sini ada estimasi regresi data panel. Untuk yang pertama ada Common Effect Model atau disingkat CEM. CEM merupakan teknik estimasi model regresi data panel yang paling sederhana di antara teknik estimasi model lainnya. Lalu yang kedua ada Fixed Effect Model. FEM atau VM merupakan model yang memperhatikan adanya keberagaman dari berbagai variabel independen menurut individu. Dan yang terakhir ada Random Effect Model, RAM atau REM. Model ini berbeda dengan model efek lainnya, meskipun kedua-duanya mampu mengatasi masalah adanya heterogenitas dan antar individu. Akan tetapi, Random Effect Model mengatasi masalah heterogenitas individu pada galatnya. Selanjutnya, di sini ada teknik pemilihan regresi data panel. Penentuan model estimasi regresi data panel dapat dilakukan melalui 3 teknik pendekatan antara lain. Pertama itu ada uji Chow. Uji ini dilakukan untuk membandingkan atau memilih model mana yang terbaik antara CEM dan FEM. Hipotesis dalam uji Chow adalah H0 Common Effect Model dan H1 Fixed Effect Model. Lalu yang kedua ada uji Houseman. Uji ini digunakan untuk memilih model efek acak atau Random Effect Model dengan model efek tetap atau Fixed Effect Model. Hipotesis dalam uji Houseman adalah H0 yaitu Random Effect Model dan H1-nya Fixed Effect Model. Lalu yang ketiga ada uji Lagrange Multiplier. Uji ini dikembangkan oleh Bruce Pagan untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik dari metode common effect. Selanjutnya, uji hipotesis. Uji F yaitu signifikasi simultan. Uji ini menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Lalu yang kedua ada uji R2 atau koefisien determinasi. Uji ini pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen.
Lalu ada uji T, signifikansi parameter individual. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Selanjutnya, analisis regresi data. Persamaan regresi berganda dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 plus E. Keterangannya, Y adalah profitabilitas, A adalah intercept atau konstanta, B yaitu koefisien regresi, X1-nya inflasi, X2B secondary repo rate, X3 nilai tukar, dan E error. Jadi, untuk kesimpulan, pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa inflasi BI7 Day Repo Rate mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA perbankan syariah di Indonesia. Inflasi berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia. BI7 Day Repo Rate berpengaruh negatif terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia, dan nilai tukar berpengaruh negatif terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, stay safe and healthy semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.